Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, putusan Mahkamah International Court of Justice atau ICJ pada Jumat 19 Juli 2024 lalu yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk menyampaikan isu Palestina dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teguh Reza Shah dalam Gelora Talk yang bertajuk tema Menanti PBB bertindak, akankah Israel patuhi putusan ICJ pada Rabu 24 Juli 2024 sore, yang juga dihadiri oleh sejarawan serta tokoh agama Ustadz Haikal Hasan. Ya, semogalah kita doakan agar tekad Pak Prabowo yang dikemukakan di Shangri-La Dialogue tersebut itu bukan hanya statement, tapi ada job description. Ya. Dan siapa melakukannya, kementerian, lembaga, kemudian job specification. Sehingga kita tidak tumpang tindih di lapangan. Kalau tumpang tindih di dalam negeri masih oke lah kita minta punten, maaf, ya kan, nyuwun sewu. Ini di luar negeri, desinginnya peluru kiri kanan itu. Jadi kita sangat berharap ini adalah misi pertama nih. Hanya Indonesia yang berani nih membawa pasukan perdamaian ke Gaza. Dan untuk itu kita sangat berharap Sekjen PBB segera mengontak Presiden Pemerintah Indonesia bahwa agar misi tersebut dilaksanakan ya Pak Ustadz ya secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam kesempatan itu, Mahfuz Siddiq selaku Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia juga menggambarkan bagaimana Cina baru-baru ini mengambil peran sebagai pihak yang menengahi rekonsiliasi faksi-faksi Palestina, termasuk menyatukan Fatah dan Hamas di Beijing pada Selasa 23 Juli 2024 lalu. Oleh sebab itu, Mahfuz menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto membawa isu Palestina yang disaksikan seluruh mata dunia saat ini menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinannya. Nah, saya kira ketika saya katakan Pak Prabowo sudah mengambil langkah-langkah awal yang positif, yang tepat, maka setelah dilantik sebagai Presiden yang harus dilakukan adalah menjadikan Palestina sebagai salah satu isu besar Indonesia dalam diplomasi internasionalnya. Karena kalau kita ingin mau menjadi negara maju, ya kita harus masuk ke center dari pusaran dinamika internasional ini, dan salah satu isu ya paling kuat dari pusaran dinamika internasional adalah isu Palestina. Sementara itu, sejarawan dan tokoh agama Babe Haikal Hasan mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera membuka perwakilan di Ramallah dan Yerusalem Barat di Palestina untuk meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara. Dan yang berikutnya adalah ketika beliau menjadi presiden, yang saya harapkan adalah gini. Ini hasil diskusi saya dengan teman-teman di Palestina pada waktu beberapa bulan yang lalu. Kita tuh hanya punya kedutaan besar Jordan merangkap Palestina. Kalau mau dunia membuka mata lebar, kita buka di Ramallah. Buka di Ramallah. Kalau umpamanya bukan kedutaan, minimal itu sebuah kantor kebudayaan atau rumah Indonesia atau apapun yang namanya, yang penting sudah ada kantor di sana. Baik di Ramallah maupun di Yerusalem Barat. Gitu. Berita berikutnya, Partai Gelora Indonesia secara resmi mengusung pasangan John Tabo Onis Pahabol sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam kontestasi pemilihan gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Kami sangat berbangga, berbahagia karena hari ini Partai Gelora Indonesia akan menyerahkan secara resmi surat keputusan dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan
yang kita yakini ini merupakan bagian dari langkah dan kontribusi kami di Partai Gelora untuk bukan sekedar memajukan tanah Papua, tapi menyegerakan kemajuan tanah Papua. Dan proses yang kami lakukan cukup panjang, saya kira bukan hanya dalam 1 bulan terakhir, karena komunikasi kami dengan 2 tokoh besar Papua ini sudah lama, ya, dan kami tahu track recordnya, kemampuannya, kredibilitasnya, sehingga ketika hari ini, sore ini kami akan menyerahkan surat keputusan dukungan terhadap pencalonan beliau berdua, juga disertai dengan keyakinan bahwa inilah masa depan bagi kemajuan tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan, ya, untuk bisa maju secara lebih cepat lagi. Hal ini diikuti dengan penyerahan surat keputusan atau SK yang diserahkan secara langsung kepada pasangan John Thabo Onis Pahabol oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Siddiq di Gelora Media Center Jakarta pada Selasa 23 Juli 2024. Prosesi penyerahan SK Pilkada ini disaksikan juga oleh Des Pilkada Partai Gelora, perwakilan Bangter 5 DPN dan DPW Partai Gelora Papua Pegunungan, juga delegasi dari partai pengusung pasangan John Thabo Onis Pahabol lainnya. Pemirsa Gelora News, sore ini pada tanggal 23 Juli 2024, Partai Gelora Indonesia menyerahkan surat keputusan Pilkada 2024. Penyerahan surat keputusan diserahkan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Papua Pegunungan. Saya akan mewawancarai calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua Pegunungan yang baru saja menerima surat keputusan dari Partai Gelora Indonesia. Bapak, tadi kami juga menyaksikan prosesi penyerahan surat keputusan dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Apa langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan untuk memenangkan kontestasi pemilihan gubernur khususnya pada wilayah Papua Pegunungan? Terima kasih. Tempat ini pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan pertolongannya kami boleh menerima surat keputusan dari Gelora hari ini, dan langkah selanjutnya kami akan lakukan. Ini menyangkut strategi, jadi saya tidak perlu sebutkan, tapi langkah selanjutnya kepercayaan ini kami akan bawa. Kami mulai menata, mulai tim kerja dari provinsi sampai kabupaten-kabupaten, bahkan sampai di distrik-distrik dan desa-desa, bersama-sama dengan masyarakat kami, orang tua kami yang ada di Papua Pegunungan. Dan yakin dan percaya kita tidak mendahului Tuhan, tetapi yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan kemenangan itu. Dan Gelora salah satu partai yang sudah menjadi penentu, memberi satu kursi memenuhi syarat untuk saya dengan Dr. Onis Pahabol untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Terima kasih. Barangkali dari Bapak Wakil Gubernur. Iya, puji Tuhan. Hari ini terjadi satu tiket sehingga ada kepastian bagi masyarakat Papua Pegunungan bahwa Bapak John Thabo sebagai calon gubernur dan Bapak Onis Pahabol sebagai calon wakil gubernur. Kami telah dan banyak hal yang bersama dengan rakyat. Waktu sudah habis dengan mereka, maka sangat jelas dengan peta politik, dengan sistem noken yang sudah dihormati, dihargai negara kepada masyarakat adat di tanah Papua, sehingga tidak satupun keraguan, tapi sudah clear dengan kemenangan. Karena itu ada rahasia Tuhan buat kami berdua ini. Itu sangat pasti, karena itu dengan iman kami berbicara hari ini setelah mendapatkan satu tiket, karena Gelora adalah solusi. Bapak John Thabo sebagai calon gubernur dengan Bapak Onis Pahabol sebagai calon wakil gubernur akan menjadi gubernur dan wakil gubernur 2024 tanggal 27 November. Jadi demikian, sekali lagi terima kasih untuk Gelora, pimpinan pengurus DPP dan semua jajaran ke bawahnya
karena hati yang tulus kami menerima itu satu rekomendasi yang sangat sempurna ini. Selamat sore. Penyerahan surat tugas pilkada juga diterima oleh beberapa calon gubernur untuk provinsi lainnya. Para calon gubernur yang menerima surat tugas pilkada diantaranya adalah calon gubernur Aceh, Dr. Engineer Insinyur Teguh Abdullah Sani, calon gubernur Bengkulu, Haji Helmi Hasan SE, calon gubernur Kalimantan Utara, Dr. Anar Kausa Haji Arifin Paliwang SHM Hum, dan calon gubernur Riau Haji Muhammad Nasir SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Abdullah Sani sebagai calon gubernur Aceh tahun 2024-2029. Insya Allah kita bisa membangun bersama Aceh yang bermartabat dan berkeadilan. Apabila saya mendapat amanah jadi gubernur, saya akan mengembangkan sumber daya manusianya agar bisa mengimbangi sumber daya alam yang luar biasa itu menjadi keberkahan bagi kita semua. Oleh karena itu saya mengajak pada masyarakat Aceh, rakyat Aceh bersemuanya, mari kita bersatu padu. Bagaimana membangun Aceh di masa depan, di era globalisasi ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, bagaimana kita bersama memberikan kemakmuran, keadilan, dan bermarwah bagi Aceh seperti lainnya di era Indatu kita dulu. Di Aceh bisa menjadi negeri yang berdaulat dalam segala hal, dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya. Marilah kita bersama membangun peradaban baru ke depan di era globalisasi. Ya, saya tahu persis Partai Gelora adalah partai baru mengikuti pemilu. Sekalipun pada kesempatan ini belum mendapatkan keuntungan, mendapat kursi, tapi saya tahu itu adalah orang-orang yang hebat di dalamnya. Ada ketuanya, ketua umumnya pun ada sahabat saya, Anies Mata. Meskipun wakil ketua itu ada Fahri Hamzah, itu juga sahabat saya. Dan saya tahu kemampuan mereka sangat tinggi dan semangat mereka luar biasa. Oleh karena itu saya percaya Partai Gelora akan menggelora di masa mendatang. Khususnya di Aceh, karena sinkron dengan rakyat Aceh yang mayoritas Muslim. Semoga keberadaan saya di Kata Gelora juga bisa mengangkat nama Partai Gelora di Aceh sehingga mendapatkan satu impact yang besar di mana dalam konteks ini Gelora mendukung saya dan memberikan rekomendasi pada saya untuk menjadi calon gubernur Aceh. Marilah kita bersama semua pendukung Partai Gelora, semua aktivis Partai Gelora, makin bersama agar kita bisa meraih kebaikan, kemenangan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja di mata manusia. Ya, harapan saya dengan Partai Gelora kita bisa bekerja sama, bersatu padu, membangun persatuan yang kuat agar kita memberikan pencerahan bagi rakyat Aceh, memberikan suatu kebaikan rakyat Aceh di masa mendatang. Melalui Partai Gelora saya mengharapkan kita bersama, bersatu membangun visi dan misi besar bagaimana membangun Aceh di masa mendatang yang adil, makmur, dan sejahtera. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Helmi Hasan, insya Allah Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2024-2029. Niat kita adalah bagaimana Provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 100% targetnya masyarakatnya religius dan bahagia. Partai Gelora adalah partai yang diisi oleh orang-orang yang punya visi yang luar biasa terhadap Indonesia dan memiliki rekam jejak yang penuh dengan goresan tinta emas, dan saya pikir agak sulit ya Helmi Mi'an mendapatkan kemenangan di tengah-tengah masyarakat Provinsi Bengkulu tanpa Partai Gelora. 5 tahun yang lalu saya sudah merasakan itu ketika Gelora tidak mendampingi kami, Helmi Muslihan ketika itu, maka kita kekurangan suara kurang lebih 86.000. Tapi insya Allah dengan Partai Gelora, Helmi Mi'an yang akan bergelora nanti di 2024 insya Allah akan diberikan kemenangan tentu untuk membantu masyarakat Provinsi Bengkulu mendapatkan hak-haknya,
hak jalan mulus, hak jembatan yang diperbaiki, mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu BPJS gratis maupun ambulan gratis di setiap desa-desa, hak anak-anak yatim terhadap masa depan mereka, karena target daripada Bantu Rakyat Kemenangan Pilkada ini, seluruh anak-anak yatim yang ada di Provinsi Bengkulu, apapun agama sukunya, itu wajib mendapatkan kebahagiaan. Salah satu programnya adalah akan diangkat anak oleh gubernur, wakil gubernur, dan seluruh pejabat provinsi. Kita juga bertekad berjuang ini untuk bantu rakyat agar pelayanan rumah sakit puskesmas itu betul-betul bisa memuliakan, khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Dan ini bukan janji, ini adalah satu hal yang sudah terjadi di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu ketika kita diberikan amanah kurang lebih selama 10 tahun, alhamdulillah hampir seluruh anak-anak yatim telah diangkat anak oleh wali kota, wakil wali kota, dan seluruh pejabat di Kota Bengkulu tanpa membedakan agama dan sukunya. Dan alhamdulillah ketika diberikan kepercayaan di Kota Bengkulu dulu, Kota Bengkulu walaupun tanah kelahiran ibu negara pertama kali yang menjadi sangsaka merah putih, rumah sakit tidak ada. Alhamdulillah hari ini setelah diberikan amanah 10 tahun memimpin kota, rumah sakit di Kota Bengkulu ada 2 buah. Rumah sakit Harapan dan Doa, rumah sakit terbaik di dunia. Bukan karena gedungnya, bukan karena teknologinya, karena pelayanannya. Di Rumah Sakit Harapan dan Doa, selain semuanya gratis bagi yang tidak mampu, kalau yang sudah sehat, tidak boleh pulang sebelum di salon gratis. Rambutnya dikrembat, wajahnya dipesel, kuku kaki, kuku tangannya dipedikur-medikur. Agar apa? Agar orang yang datang berobat, terutama yang miskin, yang tadinya kusam, pulang jadi glowing. Dan kemudian juga ada Rumah Sakit Tinogalo, rumah sakit satu-satunya di Indonesia yang memuliakan para wanita. Rumah Sakit Tinogalo ini dipersembahkan untuk para wanita. Jadi kalau ada wanita yang sakit gigi tidak mau disentuh laki-laki, maka Rumah Sakit Tinogalo tempatnya. Kalau ada wanita yang sakit mata misalnya ingin diobati oleh dokter mata, maka Rumah Sakit Tino tempatnya. Dan kemudian di Kota Bengkulu juga alhamdulillah program BPJS gratis sudah terwujud, dan makanya kemudian di kabupaten-kabupaten nanti setelah LMIM yang terpilih dengan dukungan Partai Gelora, maka itu bukan satu hal yang tidak mungkin karena itu sudah terjadi di Kota Bengkulu. Harapan kita tentu dengan nanti bersama-sama ya dalam Pilkada Gubernur, insya Allah kita akan diberikan kemenangan, maka Partai Gelora tentu tidak boleh hanya mensukseskan untuk terpilih menjadi gubernur, tetapi harus mengawal agar kemudian sukses selama 5 tahun ini. Sehingga seperti yang saya ceritakan tadi, ini bukan perebutan kekuasaan, tetapi ini dalam rangka fastabil khairat. Maka bahasa kita adalah bantu rakyat. Bantu rakyat itu kita lebih spesifikkan bagaimana kemudian rakyat mendapatkan hak-haknya, dan saya yakin kader-kader Partai Gelora di Provinsi Bengkulu sudah terbiasa. Mulai dari kampus dulu kala kita sudah biasa, sering berdiskusi, sering melakukan advokasi, dan tidak juga kita anti terhadap demonstrasi ketika ada PR besar yang kemudian tidak tertunaikan oleh pemerintah. Tetapi sekarang ketika kita sudah bergabung di Partai Gelora, memang rule-nya ada aturan yang diberikan kepada partai politik untuk mengawal kekuasaan agar kekuasaan itu efektif digunakan bagi kebahagiaan masyarakat. Sekian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Jenar Arifin Paliwang, SHM Hum, Gubernur Kalimantan Utara. Saat ini selesai menerima surat rekomendasi dari Partai Gelora. Saya dan Partai Gelora ini bukan baru kali ini saja, tetapi sejak tahun 2020 saat saya maju pertama kali mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalimantan Utara, Partai Gelora sudah mengusung saya dan Pak Jansen, dan alhamdulillah di tahun 2020 yang lalu kami berhasil memenangkan pemilihan gubernur tahun 2020 dan dilantik tahun 2021. Ke depan bersama Gelora, harapan saya bisa selalu bersinergi, ya, saling mengisi, dan dari segi kepedulian Gelora di Kalimantan Utara bagi kemajuan masyarakat Kaltara juga pandangannya sama bersama kami, sehingga kami betul-betul sangat berterima kasih kepada Partai Gelora yang selalu mendukung, selalu mensupport kami untuk maju di perhelatan
Pesta Demokrasi nantinya di tanggal 27 November 2024. Visi misi sudah berjalan semua tetapi tidak tuntas dan kita akan lanjutkan nanti di periode berikutnya, terutama di energi terbarukan, kemudian kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Tanah Kuning, dan beberapa kegiatan-kegiatan strategi lainnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Partai Gelora yang selalu mengusung, mensupport kami dalam perhelatan pilkada yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Nasir, calon Gubernur Provinsi Riau. Dalam hal ini kami ingin bersama saya sendiri, Haji Muhammad Nasir, dan bersama Haji Muhammad Wardan berpasangan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau. Dalam hal ini, visi dan misi kami membuat Riau menjadi emas. Emas itu artinya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran buat rakyat Riau. Dalam hal ini kami ingin membangun pertumbuhan ekonomi dari kekayaan alam Riau yang bisa kami bangun secara menyeluruh. Kami ingin membangun sektor-sektor pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi, dan memperjuangkan hasil minyak Provinsi Riau menjadi pemasukan Provinsi Riau yang sangat besar. Kami juga membangun hilirisasi pertumbuhan kelapa sawit sampai turunannya, hilirisasi yang bisa menjadi pemasukan Riau sebesar-besarnya buat negeri Riau. Kami ingin membangun sekolah-sekolah SMA Plus di setiap kecamatan yang membutuhkan sekolah SMA, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat Riau untuk pertumbuhan pendidikan yang baik. Dan akan membangun 3 rumah sakit besar untuk zona-zona yang dibutuhkan masyarakat, yaitu Kabupaten Rohil, Kabupaten Inhil, Kabupaten Rohul. Karena ini sangat riskan dan miris tentang kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami telah bersama Partai Gelora dalam pemilihan Pilpres, dan kami melihat Partai Gelora ini sampai ke akar rumput dalam sisi kaderisasi, dan memang kami akan bergabung bersama Partai Gelora ini untuk memperkuat kekuatan kami di desa, kecamatan, maupun kabupaten. Itu keyakinan saya mengajak Partai Gelora untuk gabung di Pilgub Provinsi Riau ini. Baik, harapan kami dalam keberhasilan kami nanti sebagai Pilgub Riau, kami akan menggandeng Partai Gelora ini terus selama 5 tahun dan akan memperkuat Partai Gelora untuk gabung di 5 tahun ke depan untuk sama-sama membangun Riau ke depan. Dan berharap kami juga yang sama untuk juga bergabung nanti menjadi partai nasional yang ikut gabung juga nanti untuk konstelasi 5 tahun ke depan di nasional. Itu kepercayaan kami karena kaderisasi Partai Gelora ini sangat kuat dan perlu kita rangkul dan penguatan ke depan. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.